zuhur. Wa amal wa fi ada syahri birrul walidain. Huruf yang kedua dalam Rabi Usani adalah ba. Ba-nya diartikan oleh guru kita dengan birrul walidain. Ya, birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua kita. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah. Ketika seseorang dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyid, maka ada tiga keuntungan besar yang akan kita miliki. Ada tiga keuntungan besar yang kita miliki setelah kita ditalkin, dipertemukan dengan guru mursyid. Apa? Yang pertama adalah kita dekat dengan Allah. Ikhwan dekat dengan Allah, bahkan sudah mengenal Allah. Ya. Kenapa mengenal Allah? Kenapa dekat dengan Allah? Banyak sekali ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan. Dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, "Ma taqarrabal 'abdu ilayya bil faraid, walakin taqarrabal 'abdu ilayya bin nawafil." Kata Allah, seseorang hamba itu tidak jadi dekat dengan aku dengan ibadah fardu. Justru yang makin menjadikan dekat orang hamba kepada Allah adalah ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi sunnah-sunnah yang kita kerjakan ini yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Dan itu dibimbingkan oleh guru mursyid kepada kita ikhwan. Kita sholat-sholat kedunanya luar biasa. Sholat maghrib cuma 3 rakaat. Tapi sunnahnya luar biasa. Ya. Sholat isya, subuh. Sholat-sholat sunnah. Dan ibadah-ibadah yang sunnah. Makanya pantas kalau ikhwan dekat dengan Allah. Yang kedua, ikhwan itu dijamin yang mengamalkan amalia mursyid dekat dengan Rasulullah. Ya. Dekat dengan Rasulullah. Kenapa dekat dengan Rasulullah? Karena banyak sholawatnya. Ya. Kita menjelang sholat, kadang-kadang sholawatan dulu. Di dalam manakib khataman juga banyak sholawatnya. Mau mulai manakib, setelah manakib ada sholawat-sholawat. Yang semuanya itu sholawat yang kita lakukan, yang kita lafadzkan, yang kita amalkan, itu akan menjadi tugas daripada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baca sholawat, maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, datang ke kuburan Rasulullah. Ya Muhammad, umatmu di seberang sana, umatmu di Solo namanya si Anu telah bersolawat kepadamu. Apa doa kita, doa Rasulullah? Salawat juga buat dia. Salam juga, kesejahteraan juga buat dia. Kita dibalas oleh Rasulullah. Dibalas doa. Kita doain Rasulullah, Rasulullah doain kita. Semakin sering kita baca sholawat, maka semakin seringnya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dikenal oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga keuntungan besar, kita ini pasti dijadikan oleh Allah menjadi anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kok bisa begitu? Amalia mursyid, amalia guru kita ini mendidik kita supaya kita ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Lihat ya, setiap waktu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap waktu kita doain kedua orang tua kita. Sumayil arwahi abaina wa ummahatina walikafatil al-fatihah. Ya. Untuk bapakku ya Allah, bapak-bapakku, ibu-ibuku. Al-fatihah. Tiap waktu itu ada dalam wiridan. Ada dalam wiridan kita, ada dalam amaliyah kita. Ya. Enggak nunggu nanti nyekar bulan roah, enggak. Makanya kan salah satu keistimewaan manakib itu kalau yang di luar muludan tiap hanya bulan Maulid biasanya. Ya, kalau di manakib pasti setiap manakib Maulid. Di luar ada ruahan, kirim arwah, kirim arwah. Di manakib selalu ada kirim arwah, bahkan dalam setiap wiridan kita. Ya. Didoain orang tua kita di Fatihah. Bahkan yang belum dulu orang tua kita yang belum kena talkin bisa kita badalin talkin sebagai anaknya. Ini dalam rangka birrul walidain. Belum lagi ada sholat namanya sholat birrul walidain yang kita laksanakan setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib, awabin, tobat, birrul walidain. Kita doa di situ ya Allah.
Mudah-mudahan sholat birrul walidain, istighfarku sholatu untuk kedua orang tua. Dikirim buat kedua orang tua kita. Ini amalan yang luar biasa. Nggak sembarangan. Di luar TGN nggak ada. Silakan cari di kiai-kiai yang lain. Nggak ada namanya sholat birrul walidain. Ya. Ini didikan guru kita. Bahkan kita di setiap ulang tahun sekalipun. Dalam setiap ulang tahun, kita setelah dibacaan doa, doa ulang tahun juga guru kita ngajarin gak ribet. Gak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa yang nyelimet-nyelimet. Enggak, pakai bahasa kita. Yang sudah umum dibaca. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat panjang umur. Kita doakan. Nah itu. Selalu sejahtera, sehat, sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia, dan bahagia, dan bahagia. Didoain. Ya. Setelah doa, anak yang ulang tahun sungkem kepada orang tua. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak yang telah melahirkan aku. Ini didikan guru kita. Mohon maaf, mohon ampun apabila anakmu yang masih banyak kesalahan, anakmu masih belum bisa seperti yang Bapak Ibu inginkan. Sungkem kepada Bapak Ibu dalam rangka berterima kasih. Ini luar biasa, di luar nggak ada. Ya. Maka seorang ikhwan, seseorang yang sudah ditalkinkan zikir oleh guru mursyid, kemudian mengamalkan semua apa yang diamalkan, yang amalia mursyid, pasti dicatat oleh Allah menjadi anak yang berbakti. Nah, menjadi anak yang birrul walidain. Nah, kalau kita ini sukses menjadi orang yang birrul walidain, nggak usah khawatir tentang anak-anak kita. Ya, kalau kita bisa birrul walidain, pasti anak kita juga akan berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Oh, itu udah otomatis. Makanya ada orang datang kepada Abah ke Sinarasa, Abah doain, Abah biar anak saya menjadi anak yang soleh. Hei, orang tuanya dulu harus soleh. Jadi syarat anak soleh itu orang tuanya dulu harus soleh. Kalau pengen anak kita berbakti kepada kedua orang tua, kitanya berbakti kepada orang tua. Itu udah rumusnya begitu. Birru awa akum tabarru abna akum kata Rasulullah. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, nanti anak-anakmu pasti akan berbakti kepadamu. Ini nggak sembarangan. Jadi syarat utama biar kita punya anak soleh, kita harus soleh. Kunci utama biar anak-anak kita termasuk menjadi orang yang birrul walidain, kita dulu harus birrul walidain. Nah, maka nggak bisa ujuk-ujuk pengen punya anak yang birrul walidain kita sendiri semaunya sendiri sama orang tua. Oh, nggak bisa. Itu guru kita. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat saya pernah dengar langsung ada seseorang menghadap kepada pengersa Abah. Abah, anak saya nakal, Bah. Anak saya susah dibilangin, Bah. Nah, jadi ngadu anaknya ngeyel. Gak bisa dibilangin. Susah anaknya ngadu di hadapan Abah. Apa jawaban Abah? Abah, sini anaknya ke sini, saya omelin. Oh enggak. Abah tadi langsung ngomong kepada kedua orang tua tadi. Bapak, Ibu masih punya orang tua? Dijawab oleh orang tadi, kalau Bapak sudah nggak ada ya Abah tinggal Ibu. Apa jawaban Abah? Kepada orang tua yang sudah meninggal, rajin doain. Kepada yang sudah meninggal, yang masih ada, lebih dekat lagi, lebih bakti lagi, lebih perhatian lagi kepada. Nanti anak kalian akan berbakti kepadamu. Terus Abah mengeluarkan hadis tadi dari Rasulullah, birru abaakum tabarru abnaakum. Jadi kuncinya adalah kita. Jadi dengan anak nakal Abah nggak anaknya, urusannya orang tua. Ya, anak kita ngeyel, anak kita nggak nurut, ya kitanya juga mungkin dulu begitu. Ya, kitanya begitu ngeyel, nggak nurut kepada orang tua, makanya anaknya dibalas gitu. Ini luar biasa bijaksananya guru kita. Ya,
Guru kita lujak sana. Jadi nggak nyalain anak mulu. Kepada orang tua yang sudah meninggal, rajin doain. Kepada yang masih ada, deketin terus, perbaiki terus hubunganmu dengan orang tua. Nah, jadi kalau konsep dari guru kita dari Rasulullah, ya kita nggak usah ngumpulin anak kita nanti ya kalau bapak ibu udah meninggal nanti rajin doain ya ke makam tiap minggu tiap Jumat umpama nggak usah wasiat begitu berbakti saja kita kepada orang tua nanti anak kita akan berbakti dengan sendirinya kepada kita semua ya jadi maka dalam istilah umum kan namanya anak itu kan cuma bayangan jadi anak itu bayangan orang tua kalau kita melihat bayangannya bengkok ya berarti bukan salah bayangan, salah besinya yang bengkok. Karena besinya yang bengkok, maka bayangannya juga bengkok. Nah kalau kita ada bayangan bengkok, ya ada besi bengkok, bayangannya bengkok, pengen dilempengin, yang dilempengin bayangan. Ya sampai lebaran monyet juga nggak bakal bisa. Lempengin itu besi, lurusin itu besi, nanti bayangan itu akan lempeng dengan lurus dengan sendirinya. Begitu ilmunya. Ya. Jadi kalau anak kita begini-begini, kita beresin kitanya. Ya, banyakin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Makanya kan orang tua itu selalu oleh guru kita. Biar anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Didoain terus-menerus. Setelah sholat tahajud kan kita disuruh doanya begitu. Nah, setelah kita sholat tahajud, kita disuruh doa Allah bihaqi sholat tahajudi bihaqi Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'ali wa zaujati wa auladi min ibadika sholihin. Ya Allah dengan haknya sholat tahajud, dengan haknya bismillahirrahmanirrahim, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikan aku istriku, anak-anakku menjadi hamba-hambamu yang soleh. Didoain ini baru benar. Nggak diomelin, apalagi anak diusir. Ingat nggak balik-balik kita sendiri orang tua yang nyesel. Didoain pasti akan ada hasilnya. Ya, doain terus istri kita, suami kita, doain terus anak-anak kita. Min ibadikas solihin. Suatu saat dia akan berpaling, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dicontohkan oleh guru kita. Ya, dan sering kita katakan bahwa semua fadailus syukur itu adalah semuanya bekas ilmu, bekas Abah. Ya. Abah membahas roin, Abah memang sudah hilang dari roin. Sudah nggak ada roin antara Abah dengan Allah. Ya. Tinggal kita. Abah menulis huruf yang kedua, birrul waliden. Kenapa? Abah sudah birrul waliden. Ya. Abah sudah birrul waliden. Ilmu bekas Abah tidak akan Abah menulis itu kalau Abah belum mengamalkan. Nah, makanya kan kita sering diingetin sama Abah ya terutama para mubalik kasih ilmu bekas. Kalau ngasih ilmu bekas, kalau ceramah ilmu bekas. Ya. Kalau ngasih ilmu yang bekas, kalau ngasih barang yang baru. Itu konsep guru kita. Ngasih ilmu bekas katanya. Artinya apa? Bekas pakai. Ya, kita nyuruh orang sholat tahajud, kita udah tahajud. Kita nyuruh suruh orang sholat duha, kita sudah sholat mengamalkannya. Ya. Jadi itu ilmu bekas. Kalau ngasih barang yang baru, barang yang baru kayak sarung yang baru, ngasih ini yang baru. Nah, kadang-kadang kita kan kebalik, disuruh ngasih ilmu bekas, masa malah ngasihnya ilmu yang baru. Disuruh ngasih barang yang baru, malah kita ngasihnya barang bekas. Kebalik. Guru kita adalah teladan kita. Semua dalam Fadilus Syukur ilmu bekas guru. Nanti di situ ada bab ilmu. Ada bab ilmu Rabi'ah Ustani. Ainnya adalah ilmu. Itu juga bekas guru. Guru kita orang yang berilmu, sangat berilmu. Ya. Maka guru kita nulis banyak sekali
tulisan-tulisan beliau. Di antara yang monumental adalah kitab Fadhilus Syuhur. Karena beliau berilmu. Kalau nggak ada ilmu, nggak bakal bisa. Ya, apalagi nulis pakai bahasa Arab sesuai dengan nahu dan sorobnya, sesuai kaidah-kaidah dalam sastra Arabnya. Ini kalau bukan orang yang betul-betul berilmu, jangankan nulis kitab, baca aja susah. Ya, baca aja susah, kitab gundul lagi. Ya. Yang gondrong aja susah kata orang, apalagi kitab yang gundul. Ini keilmuan guru kita. Jadi semuanya adalah bekas apa? Bab apapun itu semua ilmu bekas apa. Ya. Dan itu semua dididikan kepada kita semua. Sedang dididik kita untuk menghilangkan rain. Kita sedang dididik oleh guru kita untuk menjadi birrul walidain. Kita dididik juga menjadi orang yang berilmu. Ya, dididik terus sepanjang hidup kita didik oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah bisa selalu ikuti beliau, ngikut guru kita, langkah guru kita, amalia murid amalia guru kita. Ya, pasti kita akan terbawa bersama dengan beliau dari dunia sampai akhirat. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.